Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini Allah masih berikan keimanan dan ketakwaan kepada kita, sehingga masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban, bil khusus kewajiban di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan ini adalah satu karunia yang sangat luar biasa dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan Ramadan ini, sehingga Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhal insan, ya ayyuhal bashar, ya ayyuhan nas, tidak. Tapi Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Karena khusus orang-orang yang beriman saja yang melaksanakan ibadah Ramadan dan mendapatkan hadiah bulan Ramadan ini. Sejatinya ibadah Ramadan ini, hadirin rahimakumullah, adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi orang yang mengetahui. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaiman, diceritakan di sebuah pondok pesantren ada satu tradisi dari pondok pesantren itu, bahwa setelah 6 atau 7 tahun anak-anak santri itu mondok, ada ujian khusus diberikan oleh gurunya, oleh pimpinan pondoknya yang lebih tepatnya. Ujian itu agak beda dibandingkan ujian-ujian biasa. Tidak ujian lisan, tidak ujian tulisan, tidak juga seperti yang kita tahu, tapi sosial eksperimen. Harus turun langsung ke lapangan. Ini guru pengen melihat bagaimana ketauhidan, bagaimana keilmuan yang diberikan oleh para guru kepada anak-anak ini. Maka dari anak-anak yang begitu banyak, terpilihlah 3 orang santri, 3 orang anak yang dianggap mumpuni untuk menjalankan tugas itu. Tugasnya apa? Tugasnya adalah, ini 3 orang anak diperintahkan oleh pihak pesantren keluar dari pondok pesantren, menelusuri hutan yang begitu agak sedikit jauh dari pondok. Hutannya yang tahu tentang kondisi hutan itu adalah pihak pesantren sendiri, sedangkan anak santri nggak tahu menahu. Seolah-olah ini pihak pesantren sudah mengkondisikan hutan yang akan dimasuki oleh anak-anak. Pendeknya mereka tahulah bagaimana pesantren hutan itu. Itu pimpinan pondok mengatakan, anak-anakku, di depan sana pergilah kalian ke arah timur, ada hutan, masuklah ke dalam hutan, telusurilah hutan. Kemudian di pertengahan jalan akan kalian temui anak sungai yang setinggi pinggang. Teruslah berjalan, dan ketika ada sesuatu terinjak oleh kakimu, dan kalau kau anggap itu adalah kebaikan, ada sesuatu yang perlu kau bawa, ambillah seberapa mampumu, seberapa maumu, dan ini tas ransel sebagai tempatnya. Dikasihlah mereka bekal masing-masing 1 tas ransel. Jalanlah mereka jam 2 malam sampai menjelang subuh. Terus berjalan satu demi satu, anak-anak itu keluar. Anak yang pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, anak yang pertama lewat masuk ke dalam hutan. Begitu masuk menelusuri hutan yang gelap tanpa ada pelita, penerangan, cahaya apapun, betul dia jumpai ada anak sungai yang tidak ada jalan lain, harus menyeberangi sungai itu. Setinggi pinggang mereka, jalani terus. Memang seperti ada yang terinjak. Perasaan anak ini seakan-akan seperti
kerikil yang kecil yang mengganggu perjalanan kaki, langkah perjalanan mereka. Dia ambil, kemudian dimasukkan dalam tas ransel. Begitu masuk dalam tas ransel, dia pun berangkat terus jalan. Anak yang kedua menyusul, sama seperti anak yang pertama, kayak ada batu kerikil, tapi dia berlewat begitu saja, tidak ada mengambil apa-apa, karena anggapannya batu kerikil di depan kamarku juga banyak. Tapi anak yang ketiga agak aneh, nggak tanggung, bukan hanya lewat, bukan hanya terinjak seperti kerikil katanya. Dia ambil bukan hanya satu genggam atau secukupnya, tapi tas ransel yang dititipkan, dibekali kepadanya, itu dipenuhi dengan batu yang mereka anggap batu. Terus berjalan, dia tak peduli jalannya itu capek, lama sampainya, basah kuyup karena air atau basah, berat atau mengangkat beban itu, dia tak peduli semuanya. Sampai di pondok pesantren itu, pimpinan pondok sudah menyiapkan 3 ember untuk mereka semua. Untuk apa 3 ember itu? Untuk masing-masing anak yang pengen melihat apa sebenarnya isi dari tas ransel itu. Anak yang pertama, saudara-saudaraku yang muliakan Allah, begitu dibuka, yang tadi perasaan mereka adalah batu kerikil, ternyata di hutan itu, di sungai itu yang mereka ambil bukanlah batu kerikil, melainkan mutiara, intan, berlian yang begitu indah dan cantik. Apa kata anak pertama ini? Andaikan aku tahu ini berlian, tak akan kuambil cuma segenggam. Dia menyesal tanpa ada rasa apa-apa lagi. Yang paling luar biasa menyesalnya adalah anak yang kedua, lewat begitu saja tanpa mengambil segenggam pun. Tapi yang paling beruntung adalah anak yang nomor 3 lewat. Dia tak peduli berat, cobaan, rintangan, letih, lemah atau apapun. Yang penting pesan gurunya pasti ada kebaikan di dalamnya. Dia penuhi tas ransel itu, dituangkan ke dalam ember. Penuh ember itu berupa berlian, mutiara dan intan yang sangat luar biasa. Maknanya adalah, hadirin rahimakumullah, Ramadan disiapkan Allah ibarat mutiara yang tidak banyak orang yang tahu. Ambillah, jemputlah mutiara itu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jangan lihat capek, lelah, letihnya, sakit-sakitnya, lapar hausnya, letihnya, tapi ingatlah bahwa segala sesuatu perintah Allah ada hikmah di baliknya. Salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.